You kalau ngomong aneh bodoh, sini ngomong bahasa Inggris sama saya. Tapi saya sudah buktikan, I was stand up in front of more than 1,000 peoples of this land. Saya nggak pengen dunia perfilman Dompu ini dead. Jadi saya sudah buktikan, saya sudah berdiri di depan ribuan orang di tanah ini. Gitu. Jadi mohon maaf ya yang para pembenci ya, jangan terlalu benci saya. Tapi itu kenyataan, serius itu kenyataan. Jangan terlalu membenci saya karena kalian tidak seberapa. Open your eyes and open your mind. Let's talk. Hai, what's up? I'm nervous. Hello, hi. Oke, kita sebelumnya udah ngobrol banyak juga ya sebenarnya. Tapi itu about all about your heart. Oh my god, enggak deh. Aduh, jangan. Ya, kalau yang bagian itu, no. Yes, kita skip. Oke. Apa kabar para pembencimu? Pertanyaannya kok keras banget ya. Ini langsung dibuka dengan pertanyaan apa kabar para pembenci. Ya pokoknya saya berdoa mereka baik-baik saja, sehat. All of them. Oh really? Yes. Why you love them? Ya karena memang kalau kita lawan dengan benci apa gunanya? Oh iya. Nggak ada gunanya. Malah kita tuh buta mata, buta hati tuh jadinya dunia ini gelap. Yes. Berarti ini tuh lebih ke air tuba dibalas dengan air susu. Enggak kebalik ya? Ya gitulah istilahnya, pokoknya kalau saya tuh pengennya hidup free lah, maksudnya jangan ada marah mungkin iya ya, kalau dendam no ways. Jadi nggak mau simpan itu di pribadi itu, nggak mau. Oh serius? Bener kan gini ya, kalau misal ada yang nggak suka sama kita, mungkin kita akan punya rasa yang namanya kayak yang lu kenapa nggak suka sih sama kita atau nggak kayak apa gitu. Itu bener-bener emang serius nih, nggak bener-bener nggak disimpan di hati atau disimpan di hati tapi dikeluarin dengan cara yang berbeda, dibalas dengan cara yang berbeda. Ya kalau ngomong simpan di hati ya, yes, mungkin kadang tersimpan juga tapi nggak sampai jangka yang lama gitu. Kalau disimpan lama-lama jadi nanti semua itu jadi penyakit. Jadi itu nggak baik for my head, for my brain. Iya benar. Jadi itu kalau orang ya sudah terpenuhi amarah di dalam jiwanya, terus dia sirami lagi itu dengan emosi, ya udah habis. Nggak ada kecerdasan, nggak ada intelektualitas, nggak ada apa-apa pokoknya. Blank. Itu makanya nggak mau. Good sih, ini orang baik banget nih. Siapa nih yang nggak suka? Hey. Itu dalam hatinya kan banyak orang benci nih. Iya, banyak banget nih. Tapi orang tuh nggak mungkin ngebenci kalau tanpa ada alasan. Ya of course. Itu mungkin mempengaruhi Anda sepertinya seperti apa? Alasannya apa ya? Saya juga kalau ngomong alasan, saya juga kadang bingung. Ini orang kenapa ya don't like me? Kadang-kadang ada yang sebentar, tapi ada juga yang jangka waktunya lama banget bencinya. Sampai berabad-abad gitu. Salah saya apa ya? Mikir gitu kan. Tapi kadang saya mikirnya gini, mungkin ada sesuatu mungkin yang kurang di saya, pribadi saya mungkin yang tidak cocok, nggak kompatibel sama karakter orang itu yang mungkin yang buat dia benci. Oke, yang ada nggak sih yang bilang secara langsung kalau nggak suka sama Bang Rama? Ada sih, banyak. Nih? Bahkan teman-teman dekat, bahkan you. Yes, of course. Yes. Oh my God. Iya. I really don't you. I really don't like you. Jadi gini, saya contohin ya. Because I can explain that form in my action. Dia bilang gini, Bang, saya ini nggak jujur loh, nggak suka loh sama abang itu. Ini kan kita, iya Mon. Jadi sumpah. Jadi saya coba, I just wanna try explain this with my action. I will give example like this. Ya, saya bingung. Ini udah ada minuman di depan ya. Sampai orang nanya, belum ada minuman, ada dekat minuman gitu. Bang, mau pesan apa? Saya bolak-balik aja. Saya mikir gitu, kenapa sih? Ini orang belum apa-apa, duduk nggak nyampe 2 menit langsung, Bang, jujur deh. Saya nggak suka loh sama abang. Oh my God. Saya mikir, ya Allah, salah saya ini apa?
Jadi gini, saya kan jujur saja ya. Saya juga pernah sekolah kan. Yes. Ya walaupun sekolahnya cuma segitu doang gitu kan. Dalam aturan bahasa Yes. ada yang namanya idioms. Yes. Itu idiom itu bahasa istilah gitu kan. Yes. Jadi ada juga yang diistilahkan dalam bahasa. Yeah. Jadi ketika mungkin orang itu dengar ya yang membuat you nggak suka, Yes. jadi penyampaiannya mungkin tidak seperti cara saya menyampaikan gitu. Iya, ya. benar. Jadi pronunciation aja beda, ketika pengucapannya beda, mungkin maknanya juga beda gitu Yes, kan. benar. Jadi But I have the reason. yeah, you have a reason, but that's not always true. Ah. Yes, of course. Ya, aku tuh kasih tahu alasannya Bang, aku nggak suka sama Bang Rama tuh karena ini ya. Tapi sebenarnya itu kan kita udah intro dulu nih. Pertama baik-baik aja kan, baik-baik aja terus kayak kelapa-kelapaan kayak yang Bang, I don't like you. Dia kaget. Sumpah deh, saya jadi keringatan nih. Aduh. Tapi kenapa dulu sempat menyampaikan itu karena kita bakal punya ini kan, kita pasti bakal sering ketemu dan kita tuh sebenarnya kenapa nyampein itu duluan itu karena ya supaya kita clear di awal, kita saling tahu nih kita apa. Tapi enaknya Bang Rama dan harus diakuin kayak yang iya nggak apa-apa kalau if you don't like me, it's okay gitu, nggak apa-apa. Dan aku suka banget sama dia tuh karena dia bilang kayak gitu. Jadi Iya, aku kayak enjoy banget karena nih saya sama bingung gitu loh. Kalau saya ya benci. Ini kenalan aja baru beberapa minggu, ketemu di project aja baru sekali. Seumur-umur ngomong aja nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah asal pegang, nggak pernah asal nyelonok, apalagi nyeleneng ya. Nggak pernah. Astaga. Ini pasti ada yang salah nih. Maksudnya gini, kadang ya, ini jujur ya, kalau ngomong orang benci nih ya, sebelum masuk ke hal-hal lain ya. Karena memang ini adalah salah satu yang membuat orang juga suka sama saya. Yes. Karena banyak orang benci gitu. Oh, karena orang benci, orang suka. Oke. Ini diomongin kan, misalnya ada teman yang ngomong nih, Rama tuh gini loh, anaknya kayak gini. Jadi pada dasarnya apa yang mereka omongin kan disampaikan lagi ke orang lain tuh. Jadi virus kan, jadi dari A ke B ke C, jadi seterusnya kayak gitu. Ada circle-nya pembenci ini sebenarnya. Oh, oke. Luar biasa ya, kayak rumus kimia gitu kan, rumus fisika gitu. Iya. Pada dasarnya orang-orang ini nggak benar-benar benci juga sih sebenarnya. Iya, benar. Kadang ada beberapa orang yang mempengaruhi orang-orang ini agar enggak suka gitu kan. suka. Jadi mungkin maybe they don't like me because my business. Yes. Not always about my character. Okay. Just like Oke. jadi there is nobody perfect of the world. Jadi nggak ada orang sempurna di dunia ini, mau seperti apapun pasti ada kelemahannya lah. Benar. Tapi marah nggak sih sama Wit? Jujur saat itu marah sih sebenarnya. Saat itu marah ya. Oke. Pas waktu itu marah banget kayaknya. Marahnya itu gini, bukan marah kenapa? Kok anak ini langsung bilang she's hate me gitu. Aduh. Saya sempat mikir loh gini loh maksudnya. Salah saya apa ya? Sampai saya gulir-gulir handphone. Saya chatnya ada yang nggak sopan nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Ada saya janji bohong nggak ya? Atau PHP-in atau segala macam. Nggak ada. Sampai di beberapa hari setelah itu kita ketemu kan. Terus kayak yang, aduh. Terus kayak yang Bang Rama tuh masih kayak sempet kayak yang kamu kenapa sih masih sempet nih? Saya ini bingung. Enggak lah, ada lah. Pokoknya kan udah kasih tahu alasannya kemarin. Terus kayak ya udah lah ya. Dan enaknya sama beliau ini kayak yang walaupun kita seperti itu kayak menunjukkan kayak gitu, beliau tuh anteng banget gitu. Udah kebal. Udah kebal banget kayaknya. Bukan kebal sebenarnya. Saya nih udah dikasih vaksinisasi sebelum COVID. Oke. Iya, kebal. Kebal terhadap para pembenci ini. Kebal terhadap para pembenci, bukan COVID. Ya mau ngomong apa aja kan gitu. Kita mau jadi apa aja kan kalau kita ngomong orang yang membenci gitu kan. Mereka tetap nggak akan suka. Tetap nggak akan suka. Kayak gini, ada rumus saya dalam hidup. Kita meyakini kita baik sama orang yang membenci, sama aja kita jelaskan agama sama orang ateis. Oke. Dalam banget. Percuma banget gitu loh. Yeah. Jadi orang ateis itu kalau kita ngomong agama, dan saya pernah nih ngomong sama teman yang ateis. Oke. Saya pernah ngomong langsung kayak gini. Saya jelaskan bahwa kamu harus begini tentang ketuhanan. Up to you. Kamu mau pilih yang mana, keyakinan yang mana, up to you. Tapi you harus punya keyakinan. Nggak bisa. Yang membuat orang ini bisa hanya satu. Apa itu? Contoh.
Oke, apa sih contoh Action. apa sih? Nah, ya contoh apa yang dikasih sama Kak Rama untuk kayak Saya nggak rubah dia jadi orang beragama ya, Oke. tapi minimal agama itu ngajarin kebaikan. Jadi nggak ada yang Semuanya, buruk, yes. benar. Semuanya nggak ada yang lain. Nggak ada agama yang ngajarin orang itu jahat. Jadi setiap kali saya pergi ke masjid, karena kita beda tempat tinggal kan, saya ngekos kan. Setiap kali saya mau ke masjid, sholat maghrib, Iya. saya cuma anu aja, bang, izin sholat. Ya kenapa kamu izin sama saya? Dia bilang gitu kan. Jadi everyday itu yang saya lakuin. Oh, wow. Jadi bercanda aja dengan cara saya beribadah misalnya. Benar. Walaupun nggak sesering orang pergi sholat, tapi saya pergi sholat gitu. Akhirnya dia mulai ketarik perasaannya. Saya 2 tahun loh ngomong keyakinan sama dia nggak connect. Oke, tapi Sebulan ketika kita kasih contoh, udah dia pelan-pelan bisa baca Al-Quran nggak kamu Ram? Bisa bang. Beneran? Bisa. Coba baca. Biar kamu nggak ceramahin saya doang, dia bilang kayak gitu. Ya saya baca, walaupun baca Al-Fatihah aja, dia udah percaya. Ternyata kadang kita kalau ngomong orang yang benci, orang yang nggak suka, kayak gitu, kita nggak perlu jelasin. Yang penting kita jangan balas aja. Nggak usah balas, pokoknya intinya itu mengganggu semua apa yang jadi baik di kita jadi buruk. oke, balasnya dengan karya. Ya enggak juga sih. Oh, enggak juga. Emang, tapi kan Bang Rama tuh banyak lagi kayak yang nyanyi juga iya. Kadang ya nggak sih? Iya, nyanyi. Penulis iya, direct iya. Movie maker iya, banyak banget yang digulutin. Mungkin karena background saya memang dari dulu kan suka musik, Yes. walaupun nggak sampai jadi anak band yang keren, walaupun yang jadi anak band yang cempreng ya pernah lah gitu kan. Yes. Dari sejak SMA sebenarnya saya sudah nulis lagu, Oke. Oh, ketertarikan sama dunia tulis itu udah lama? udah lama banget dari kecil. Jadi kan dari kecil kan saya jarang banget ngomong sama papa nih, karena papa kan sibuk di proyek. Jadi papa kan operator alat berat, jadi jarang banget ada di rumah. Jadi kalau mau ngomong juga sama siapa, kan laki kan memang harus dididik sama bapak. Nggak ibu kasih sayang oke, tapi didikan itu harus dari bapak gitu. Jadi dari akhirnya saya suka sendiri gitu. Jadi nulis puisi segala macam dari kecil sih sebenarnya. Tapi kalau masalah lagu ya, lagu itu dari SMA. Pernah masih seingat dulu lagunya itu, vokalisnya Agus, teman saya waktu SMA. Itu judulnya tak seharusnya. Jadi pernah kita ikutkan dia itu beberapa lomba di Dompu ini. Iya. Waktu ya dulu heboh anak band lah waktu 2006, 2007, 2008 Oh iya, kan. iya, itu aku masih TK kayaknya, enggak deh. Enggak juga sih, SD. kamu udah SD lah. Benar. Pernah gitu kan, nulis sampai selesai. Dan Iya. lagunya sudah sering dinyanyiin, sampai sekarang vokalisnya masih ingat sih lagu. Mas vokalisnya dulu. Yang dulu masih ingat lagunya. Masih ingat sampai sekarang. lagunya. Yes. Vokalisnya orang Dompu juga. Orang Dompu juga, satu SMA, satu sekolah. Masih ingat. Wow. Terus saat kuliah makin jadi lagi tuh. Apa itu? Gila musiknya. Gila musiknya Iya, makin makin jadi gitu ya. Makanya saya sadar kalau saya ini bukan pemain sebenarnya. Tapi Saya ini cocoknya itu kayak dalam musik itu istilahnya apa ya istilahnya? Kalau film kan kreator. Yang satunya apa sih istilahnya kalau dalam musik tuh? Komposer. Ya, cocoknya jadi komposer gitu. Atau penulis lagu aja. Karena main gitar saya belajar udah belasan tahun ini nggak ahli-ahli nih. Repot. Enggak, itu karena Bang Rama nggak ingin mendalami sebenarnya Gini kan, kalau masalah mendalami ini kan sebenarnya pengen. Tapi cuman waktunya. kemampuan juga saya lihat ada di posisi yang lain gitu kan, ada di sisi yang lain. Oke. Saya ambil yang banyak kemungkinan Untuk ternyata untuk- bisanya di sini nih. ya bisa. Menempatkan diri. Oh, ini kan Bang Rama tuh berarti nulis lagu iya, apa segala iya. Sebenarnya profesi sebenarnya tuh apa sih, Bang? Ini tuh kayak ngedirect iya, movie maker iya, semuanya iya. Tapi ngomong-ngomong ya, sebelum ke yang lain ya, maksudnya dari Apa nih? menulis lagu itu, saya pernah merasakan haru banget waktu kuliah gitu. Itu waktu vokalis saya namanya Feby, anak Sumbawa. Oke. Itu di 2011 kita Yes. adalah akustik kecilan di Mataram, itu diadain sama kafe apa mungkin di Kota Mataram. Kita ikut.
kan ada lagu pilihannya. Oke. Tapi lagu wajibnya ada lagu wajib sama lagu pilihan. Lagu pilihan itu boleh lagu ciptaan sendiri. Oh. Akhirnya saya nulis lagu itu seminggu. Iya. Ya untuk judulnya untuk selamanya gitu kan. Cerita tentang wanita yang nggak pengen kisahnya itu berakhir. Jadi dari seminggu itu saya nulis selesai. Wow. Dinyanyiin sama Feby. Hari pertamanya kan 2 hari itu. Per hari pertama kita lolos, masuk final. Besoknya kita juara 1. Ih, keren Ya, banget. the best song, the best vokal di situ. Keren banget. Karena memang gitarisnya nggak ada yang the best saat itu. Gitaris yang prank, tapi vokalisnya keren. Keren banget. Oh, keren sih Kak Feby ya namanya ya. Ya, Kak Feby. Kak Feby Perlu tepuk tangan. perlu. Tepuk tangan untuk Paradise. Oke. Nah, tadi kan kita balik lagi nih. Tadi kita udah ngebahas karena banyak yang digeluti itu bener-bener yang digeluti apa? Kalau yang sekarang ya, yang saya gelutin itu ya salah satunya film. Satu-satunya yang membuat saya tertarik sekarang nih, The Only One film. Film yang mana? Porno. Ya, wow, enggak lah. Film Maksudnya- apa? Ya kita kan nggak salah kan bermimpi kan. Iya. Kalau misalnya saya bermimpi bisa punya rumah makan, itu bukan mimpi namanya, itu Hmm. pekerjaan Oke. dan itu kebutuhan. Oke. Jadi kalau ngomong mimpi itu nggak usah nanggung-nanggung. Oke. Pengen lah saya jadi sutradara hebat Indonesia gitu kan. Nggak apa-apa kan bermimpi kan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak apa-apa Di sini kita dong. bebas berbebas Iya. dong. Enggak Kalau- apa-apa walaupun belum terjadi. Iya kalau mimpi kita cuman maaf ya. Bisa ada loh filmnya. Yang mana ya? Oh itu film Laskar Tambora di Laskar Tambora, guys. di 2015 hari Tambora menyapa dunia pertama ya. Oh Dua iya abad ya. Oh iya Tambora. iya benar itu dulu. Dulu kita buat bersama Aulia Studio dulu. Wow, keren banget Bang Aulia. Thank you Bang. Thank you. Seberpengaruh apa sih Bang Aulia dalam hidupnya Ya, Bang Rama? pengaruh banget sih sebenarnya kalau saya tuh disemangatin gitu kan, dikasih apa? Dikasih- sugesti lah gitu. Kamu bisa loh gini, kamu bisa loh. Maksudnya kamu bisa lakukan ini selain menulis, kamu bisa jadi sutradaranya gitu. Jadi sebenarnya saya awalnya bukan sutradaranya, hanya seorang penulis skenario saja sebenarnya, penulis cerita dan skenario. Sisanya itu ya dikasih keyakinan, dikasih sugesti, terus dipercayakan sama pemerintah ya udah saya lakukan. Dipercayakan sama pemerintah. Yes. Pemerintah bisa nggak kita juga? Ya iya kan memang itu kan yang di kegiatan itu, film itu didanai oleh pemerintah Kabupaten Dompu saat itu. Gimana? Fil karyanya dong. Oh yes. Spill dong karyanya. Apalagi ya, Laskar Tambora sudah. Lagu tadi sudah. itu aja sih kayaknya. Yang proyek-proyek video juga pasti banyak banget nih Bang Rama dapatnya. Jadi gini sebenarnya, ada yang menarik dari apa yang saya jalanin gitu kan. Saya dari awal memang agak bengel anaknya. Jadi seumur-umur saya kan mungkin naskah teater mungkin pernah saya tulis Oh iya. di kampus. Oh di kampus. Yes. Mungkin ya sekali atau 2 kali, tapi pernah. Tapi kalau story, cerita atau novel atau cerpen mungkin udah kebiasaan saya lah itu maksudnya. Tapi yang menarik adalah saya bukan dari rich family, saya bukan dari kalangan elit yang bisa membiayai, bahkan kamera aja susah dapat. Oke, terus gimana itu? Jadi sebenarnya ini kan saya belum pernah nulis film sebelumnya nih. Oke. Jadi tiba-tiba disuruh buat film. Tahu nggak? Seorang yang tidak pernah melakukan hal itu pasti mikir panjang. Terus? Apalagi saya punya hanya short time. Jadi saya punya waktu sedikit banget. Terus Bang Rama langsung iyain? Saya nggak bilang enggak. Bilang enggak? Bukan bilang langsung iya. Enggak dulu. Enggak dulu. Karena enggak yakin. Iya nggak yakin. Tapi kenapa dilakuin? Tapi saya pulang. Setelah pulang dari saya jawab entah itu di rumahnya Bang Dade atau di kantor pariwisata Kabupaten Dompu, lupa saya saat itu. Oke. Pulang, saya baring sambil coba pulpen gitu. Sambil ngerokok, udah. Dari judulnya aja itu langsung tercipta secara tiba-tiba, track. Jadi Laskar Tambora itu sebenarnya tercipta banyak judul-judul lain sebenarnya, tapi saya pilih itu karena biar gampang diingat. Dan juga bahasa Laskar itu udah sering banget disebut.
Mau tahu kenapa? Karena ada Laskar Pelangi seperti itu. Jadi Laskar Iya, iya. Pelangi ini kan salah satu Sangat legenda sih. identitas. Ya, film yang menunjukkan bahwa identitas di film ini jelas. Nah, makanya saya gunakan bahasa Laskar Tambora terinspirasi dari sana juga sih. Biar Tambora ini adalah identitasnya gitu kan. Dilihat sama orang bahwa ginilah gitu, walaupun itu secara story nggak apa ya, bukan benar-benar story yang bisa dibakukan gitu kan. Tapi minimal kita bisa menelaah bahwa itulah kejadian saat itu. Walaupun itu tidak secara tepat, karena kita dulu itu kan sejarahnya nggak ada orang hidup di situ. Oke. Jadi maaf saja kalau mau dipilah atau pilih ini the true story atau tidak, tapi yang pasti itu adalah cerita yang memang sudah dituliskan di beberapa buku. Saya juga punya bukunya. Oh, berarti ngambil referensi dari tulisan itu sebenarnya ngambilnya banyak dari buku juga. Ya, dari buku juga. Dari cerita-cerita masyarakat. Semuanya saya gabungin terus jadi tulisan skenario. By riset dong berarti ya. By riset. Berarti Nggak benar-benar penulisan Iya. itu nggak cuma sekedar tulisan aja. Ya, tapi saya benar-benar habisin by itu riset. hampir 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Pembuatan film. Enggak, skenario. Oh, skenario-nya Yes. saja. Udah jadi diobrak-abrik lagi, udah jadi diperiksa lagi, dicek lagi, udah gitu-gitu. Kira-kira aja. pengen nggak sih kalau dibikin ulang lagi itu versinya? Enggak. Pengen. Atau maunya tuh ada karya lain yang udah yang ini aja nih gitu. Ya, sebenarnya pengen sih, nggak ada ya. Kalau saya ngomong jujur, hasrat saya di film ini kayak seseorang yang baru jatuh cinta, terus lihat orang itu, dia nggak mau orang itu pergi. I wanna see you stay. Gitu. Jadi saya pengen dia tetap di situ. But you left. Iya. Ya, ya itu sudah takdir lah. Tapi jujur aja, yang kalau ngomong harapan ya, pengen buat film, jelas lah. Dari Laskar Tambora itu, habis itu mungkin saat itu mungkin sudah takdir ya, saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Proyeknya berjalan lancar, terus di launchingin di sana luar biasa loh, itu hampir 2.000 penonton. Wow. Keren. Ya dulu itu Di mana ya itu launchingnya ya? di gedung Sama Kai. ya. Itu udah nggak ada lagi ruang apa-apa di dalam tuh. Jadi kayak kita saat itu alhamdulillah banget lah gitu. Project ini mau ditonton sama orang aja sudah alhamdulillah itu bagi saya. Keren Belum sih. ngomong keuntungan materialistiknya, udahlah nggak perlu. Tapi Tapi alhamdulillah. Tapi untung kan. Ya untung nggak untungnya itu masalah rezeki. It's Oh, okay for me. alhamdulillah kan. Jadi kalau masalah uang itu, saya selalu ngomong sama teman-teman, bahkan diri saya sendiri, it's okay for me. Jadi berapapun nilai rupiahnya, yang penting itu tidak mengambil hak orang lain, it's okay for me. Jadi saya fine-fine aja. Yakin maksudnya nggak se-money oriented itu. Bang Rama yakin kalau Bang Rama nggak se-money oriented itu? Enggak sih, enggak. Gini, saya hanya mengambil hak yang menjadi hak saya. Jadi kalau yang bukan hak saya nggak ambil. Seperti apa sih yang kan ada pembeda tuh, yang hak saya dan yang bukan hak saya itu seperti apa sih Ya, pembedanya? misalnya kayak gini, misalnya saya punya project nih ya, saya punya project, terus saya punya anggota nih, Oke, saya punya tim, yes. yang gaji teman-teman misalnya kalau sebulan misalnya 1.800.000 misalnya, Ya. 1 bulan ini ya kerja tim. Jadi kalau saya kurangin jadi 1.500.000 dengan alasan bla 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 bla, saya berdosa dong. Karena itu kesepakatan. Sekalipun saat itu nggak ditandatangan kontrak. Ya jadi contoh-contoh kayak gitulah yang saya nggak pengen itu. Saya nggak mau. Kalau udah ngomong segitu ya segitu. Ya kalau sisanya untuk saya, ya memang itu untuk saya. Oh itu berarti ngambil sisanya, benar-benar yang sisanya dari pembagian? Ya jadi hitungan manajemennya kan gini. Kita di manajemen kan ini kan sistem gaji. Oh, Jadi itu hitungannya yang itu di di dalam- di film kan? Itu di rahasia iya. manajemen, kita nggak boleh. Oh, nggak, soalnya takutnya kan gini, kirain kalau ada yang hak saya dan yang bukan hak saya itu kirain ini Bang, maksudnya itu lebih ke udah ada porsinya untuk Bang Rama tuh sekian gitu. Walaupun ada lebihnya mau gimana pun itu nggak bakal Bang Rama ambil gitu. Sebenarnya nggak ada yang lebih sih kalau di Dongpu ini, kalau urusan apa? Urusan Udah. kerjaan di Dongpu ini jangan kalau lebih, pasnya aja susah. Serius. Iya. Saya udah apa sih istilahnya, bahasa orang Dongpu ini udah mami mada atau bapak belur lah istilahnya urusan begitu. Tapi tetap survive ya? Survive dong. Saya udah 3 kali loh jual alat kamera. Kenapa? Jual beli lagi, jual beli lagi. Panjang lah ceritanya, nggak usah dibahas yang itu. Oh, Itu- karena kayak gitu, karena untuk survive itu sendiri? Yes, of course. Because I have a son. Jadi saya punya
seorang anak di rumah yang bersama saya, jadi he have to live. Jadi dia harus hidup. Jadi kadang hidup memang begitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak protes sama keadaan. Itu aja kuncinya. Pasti dia bangga banget nih sama Bang Rama udah ngomong kayak gini. Ya, mudah-mudahan lah. Digital nih. Tapi yang pasti ya, perjalanan saya di dunia karir itu nggak segampang orang-orang lihat. Pasti. Ya. Titik terendah dalam Selepas karir. dari Laskar Tambora itu I'm nobody. Jadi saya bukan siapa-siapa. Jadi hampir saya bisa bilang I have no friends, I have no families. Why? Jadi I'm stand up alone. Istilahnya kayak HP itu standby gitu. Kenapa Jadi kayak tinggal gitu? nunggu dipukul takdir aja sih saat itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah. Maksudnya karena saat itu juga ada masalah-masalah keluarga, terus keadaan juga, masalah karir juga agak agak terguncang. Jadi saya sebenarnya mau stop di situ sebenarnya. Tapi tetap berjalan. Ya saya pernah stop, benar-benar stop motret. Pokoknya urusan entertain saya pernah stop. 3 kali saya stop. 3 kali menyetopkan diri. Iya, saya pengen keluar Terus dan saya jalan urus lagi. usaha keluarga tambah. Kayak coba-coba untuk buka usaha depan rumah segala macam. Jadi saya udah coba stop. Tapi hidup saya kosong. Jadi saya kehilangan sisi daripada yang menjadi saya dan saya nggak bisa. I cannot lose it. Jadi saya nggak bisa kehilangan apa yang sudah menjadi saya. Uang mungkin boleh hilang, Tapi tidak. but not my dreams. Oke. Jadi Oh. kehilangan uang itu it's okay for me. Jadi udah biasa lah, orang berdagang aja kan Benar. rugi untung dah. Udah Berarti biasa lah. bener-bener Bang Rama tuh berkarya, Ya. berkarya aja gitu, nggak mengharap apa-apa yang bakal jadi hal yang lebih gitu sebagai apa Kalau- ya? Kalau harapan saya itu, mungkin orang bisa bilang gila ya. Mungkin harapan saya itu kenapa saya pengen, saya sebenarnya gini, saya nggak pengen dunia perfilman Dompu ini dead. Saya nggak pengen dia mati, gitu aja. Tapi nyatanya juga sulit Bang kalau untuk kayak mungkin konten kreator atau mungkin kayak kita yang kreatif juga merasa sedikit kesulitan untuk survive kalau untuk kita bikin film apa segala sih sebenarnya. Jadi gini, Banyak keterbatasan. yang jadi masalah itu bukan seberapa kali orang itu gagal sebenarnya. Tapi Jadi seberapa kuat orang itu bertahan. Jadi yang satu lagi, bukan masalah orang ini sukses sebenarnya. Tapi cara orang mempertahankan kesuksesan ini juga bahaya juga. Lebih Itu yang fatal sulit. daripada orang gagal. itu yang sulit. Yes. Jadi saya mikirnya gini, jika saya berhenti, mungkin banyak ada teman-teman adik-adik yang lain, mungkin banyak. Tapi mungkin spiritnya nggak sama kayak saya. Jadi saya nggak mau generasi muda, saya kasih contoh, oh itu dulu pernah buat film, sekarang kok nggak pernah ya? Oke. Oh, udah oh ya. bergantian. Oh, I'm not. I will never quit. All the time. Jadi nggak ada kata berhenti, nggak ada kata stop. Jadi nggak ada kata keluar atau lari dari kenyataan hidup. Ya sebenarnya kadang ya orang mikir gini, ya gimana ya cara buat film? Uangnya dari mana ya? Gimana ya bisa dapetin project? Tahu nggak sih, kehidupan saya itu almost all of my life, all the part of my life, I call it miracles. Jadi saya anggap itu adalah keajaiban Keajaiban Tuhan. banget ya. Jadi kadang mikir nih, aduh nggak mungkin lah bisa buat film, bisa buat ini, bisa buat itu, bisa bangun organizer. Tapi buktinya I'm survive until right now. Jadi sebenarnya orang-orang bilang gini, ngapain sih? Sampai jujur ya, orang tua juga, keluarga juga bilang gitu. Kenapa sih kamu nggak fokus ngajar aja gitu kan? Atau ngurus urusan usaha keluarga gitu. Atau urus tambak lah kamu punya itu. Ngapain urus-urus yang nggak jelas gitu. Nah, Ya saya nggak balas karena orang tua yang ngomong kan. Saya iya nggak iya balas. benar. Ya Cuma udah, buktikan. cuman buktikan. Dah kan dari dulu memang papa saya nggak setuju. Tapi saya sudah buktikan I was stand up in front of more than 1,000 people of this land. Jadi saya sudah buktikan, saya sudah berdiri di depan ribuan orang di tanah ini. Gitu.
Jadi mohon maaf ya yang para pembenci ya, jangan terlalu benci saya. Tapi itu kenyataan, serius itu kenyataan. Jangan terlalu membenci saya karena kalian tidak seberapa gitu. Enggak sih. Anak-anak Dompu itu saya akuin, Wid, itu semuanya keren. Nggak ada yang nggak keren, cuman satu Bener. aja yang perlu yang Apa perlu itu? dijaga gitu kan. Yang buat selain keren, anak-anak Dompu ini semua cerdas. Keren, serius. Masa? Enggak serius. Ini mah karena Dibandingin, ini aja gini nih. loh, Kalau Karena depan urusan kamera aja nih. enggak serius. I told this with my heart. Jadi Yes. saya sering lihat, mungkin dari teman-teman ini, dari adik-adik itu, mungkin banyak yang don't like me gitu. Mm-mm. Ya karena saya dipandang arogan. Ya, mungkin. Padahal kalau ke rumah, saya ini paling santun loh orangnya. Maksudnya kalau ke rumah saya, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Ayo maksudnya kita bertamu guys. walaupun nggak ada gula, mohon maaf ya, saya nggak selalu ada uang kan. Nggak ada gula, nggak ada kopi. Saya keluar liatin ke belakang. Ya. Istilahnya backdoor lah. Gitu kan. Wow. Ya lewat belakang. Ngutang ke samping. So, serius, please, serius. Don't judge Serius. gitu ya. Demi Allah saya nggak bohong. Bener. Saya sering lakuin itu. Bener. Karena Makanya. gini, maksudnya saya Oke. teman-teman di adik-adik di Dompu ini nggak seharusnya menjustis pikirannya sendiri Oke, benar. sampai itu merugikan dirinya sendiri. Yes. Memikirkan kekurangan orang lain itu bisa meminimalisir kecerdasannya. Jadi sekarang jujur ya, saya dulu orang paling ego apalagi masalah karir ya. Egonya di mana? You kalau ngomong aneh bodoh, sini ngomong bahasa Inggris sama saya. Contoh ini ya contoh. Kalau ngomong saya nggak ada apa-apanya, buktikan sama saya kalau kamu bisa lakuin apa. Saya sudah. Sekarang giliran kamu dong. Kadang gitu dulu, tapi sekarang jadi mohon maaf. 2 tahun belakangan ini saya menata kepala saya menata mental saya agar tidak seperti itu. Jadi kalau saya rusak, banyak sekali virus yang akan saya sebarkan ke adik-adik atau generasi muda yang ada. Saya nggak mau. Jadi mungkin lewat podcast ini mungkin Allah itu memberi jalan saya untuk bicara. Iya sih, Sekalipun benar. saya bukan seorang ustadz, tapi minimal saya punya niat yang baik gitu, biar anybody know me. Dan orang tuh sebenarnya nggak melihat kebaikan itu kan, kayak yang tadi Bang Rama walaupun di rumah ini tapi memilih untuk jalan belakang untuk mengambil itu hal sederhana yang sebenarnya itu hal yang baik banget dan itu orang harus lihat itu. Sebenarnya orang harus tahu itu sih Bang. Jadi tuh please don't judge Rama Paradise. Ya nggak apa-apa sih. Kalau masih ada yang membenci juga sampai sekarang, sampai video ini di upload, ya it's okay for me. Tapi saya jujur aja, saya nggak benci siapapun. Sampai saya duduk hari. Ini bahkan mantan pacar yang sudah bikin sesuatu. Hey, Enggak. denger gak yang di luar? Itu memang nggak baik. Jujur, itu kalau kita benci orang tuh kurus kita. Iya benar. Kepikiran juga, itu orang itu ngapain sih gitu kan. Benar. Salah satu yang bikin tenang tuh sebenarnya kita nggak membenci siapapun sih. Iya. Aku merasakan itu. Mau tahu trik agar kita nggak benci orang lain? Apa itu? Kalau dari Bang Rama apa? Saya punya trik yang mungkin ini lumrah, tapi ini asik gitu. Gimana itu? Ya cukup cinta ya orang. Oh. Simpel kan? Ya mikir aja kalau saya laki-laki ya. Misalnya nih, orang ngomong kotor ke saya. Kalau saya pukul mukanya, sakit orang. Iya. Coba saya pukul muka saya sendiri. Sakit juga saya. Iya benar. Jadi kalau saya ambil haknya, bukan, saya jujur ya, pengen banget saing itu sampai rusakin teman gitu. Saya pernah punya niat kayak gitu. Mainnya kotor maksudnya. Oke. Saya mikir, dia punya keluarga, punya anak, punya istri, ataupun kalau belum berkeluarga, punya orang tua. Kalau saya lakukan itu, ya saya nggak hancurin orang itu. Tapi kadang itu membuat dia kesulitan di rumahnya. Di rumahnya itu ada siapa? Ada keluarga. Jadi dosa saya ini Benar. bukan numpuk gitu, Wid. Okay. Tapi kita lagi ada di bank dosa itu namanya. I don't wanna do it. Jadi saya nggak mau. Intinya kalaupun kita mau berkarya, ya kita berkarya lah. Kalau ada ikut-ikutan gitu. Nggak usah lah. Nggak Nggak usah lah kayak gitu. Nggak ada gunanya juga. Kasihan juga sih badan itu kalau saling benci-benci. Pikiran nggak bisa tidur. Tapi pernah menyikut? Tapi pernah menyikut nggak? Menyikut gimana? Seiring perjalanan karirnya pernah menyikut lawan nggak? Maksudnya bukan lawan sih kayak
Menyikut sih enggak ya. Enggak ya. Tapi- Ya? Ya Enggak tapi tonjol. Tapi tonjok. enggak. Sikut Kalau enggak tapi tonjok. kalau menyikut enggak sih. Tapi yang pasti yang lebih itu ya mungkin enggak saling sapaan lah. Itu yang paling. Oh, pernah Pernah. sampai enggak saling Pernah. sapa. Kalau di dunia fotografer pun sering malah. Itu teman-teman fotografer sering banyak yang enggak suka sama saya. Tanya aja. Tahu nggak juga alasannya? ada Jismon. Tahu nggak alasannya kalau dari Bang Rama sendiri? Teman-teman fotografer tuh banyak yang nggak suka. Iya, Mungkin dari dulu. Bang Jis Ada- juga ada tuh ada list Iya. nama-namanya. Iya, Tolong tapi bisa nggak- di-spill nggak? Tapi nggak usah lah. Maksud saya, kalaupun ada salah saat itu ya, karena memang kadang ini entah saya yang blokir teman-teman ini atau teman-teman yang ngeblokir saya bahkan di Facebook. Mungkin ada beberapa orang yang nggak pernah saya lihat gitu kan. Oke. Tapi mungkin lewat podcast ini mungkin ya saya mohon maaf lah ya kawan-kawan ya. Salam hormat saya gitu kan. Jadi apapun kesalahan saya di masa lalu ya tolong dimaafkan. Mungkin ada Mungkin salah kata. Salah kata yang emang sebenarnya tidak ingin menyampaikan seperti itu, tapi yang kesampai seperti itu gitu. Anggap aja dulu itu saya lagi masa-masa labil. Oh, sekarang udah sudah tidak labil. Iya, sekarang udah tua lah. Yaudah, Kan lihat jenggotnya sudah tua. banyak. Iya. kulitnya panjang. Sekarang your son udah gede banget. Iya, udah lumayan mau masuk Udah- SD. Oh, udah bisa diajak nongkrong dong itu. Bukan lagi diajak nongkrong. Itu Free Fire itu habis. Itu apa top up ya? Top up. Aduh, nggak bisa itu. Pagi-pagi kalau bangun tidur yang dia periksa itu bukan sarapan. Free Fire. Tapi itu alhamdulillah. Ada aja ya jalan rezekinya. Tapi kapan hostnya? Gimana? Kapan Mbak Widinya ini Apa ini? punya rencana Rencana apa ini? Ini ya kan Weki lah istilahnya itu kan. Oh, Kang Reki. Ya Belum mungkin ada ya, belum ada. mungkin yang nonton di sini berminat, silakan hubungi mama saya. Jangan ke saya. Karena semuanya itu atas dasar restu mama papa. Kan ada lagu tuh. Gimana? Mama suka, Bapak juga Melarang. Walau Itu- dunia menolak. Ku tetap cinta kamu. Kan kayak gitu lagunya. Iya, tapi tetap aja Berarti dong. nggak boleh ya, nggak boleh ya. Iya, nggak bisa. Tapi kan gitu. kalaupun belum direstuin kan bisa kan pelan-pelan. Sebenarnya mama dijelasin. mama papaku tuh adalah dua orang yang sangat demokratis, dan mereka adalah orang-orang yang Ini kayak orang pemilu tuaku ya? tuh yang kayak yang Berarti cari Tuaku tuh jodohmu yang kayak kayak pemilu ya. ini, bener. Demokratis banget gitu. Orang tuaku tuh kayak yang welcome banget, Bang. Cuman kayak yang berani dong ke rumah gitu. Aduh, berat ini. Ayo, Iya, ayo iya, selanjutnya iya. apa? Nggak duda juga. Ini asli, oh, ini cari jodoh. Tapi kayak orang pemilu. Ini pemilu raya, ini repot ini. Iya, cewek-cewek kan harus kayak gitu. Seru itu sih sebenarnya. Ya, Berteman boleh sama siapa aja, tapi hatinya nggak boleh sama siapa aja ya, guys. untung aja saya nggak jadi host hari ini. Iya. Untung nggak jadi hostnya saya hari ini. Emang kenapa kalau jadi host nih? Coba deh kalau jadi host. Iya. Aduh, bahaya. Saya singgungnya tajam-tajam Oh, banget nggak tuh. apa-apa, nggak apa-apa. Kita sangat welcome. Ayolah, kita ubah sedikit sekarang yang host. Satu aja Bang sih Rama. pertanyaannya. Apa sih yang buat wanita itu menyimpan laki-laki itu cuma satu di hati? Oke. Bisa Apa yang dijawab membuat nggak? itu? Iya. Yang bisa membuat Iya, yang bisa membuat wanita itu menyimpan hanya satu laki-laki di hatinya. rasa tenang. Rasa Waduh tenang. tuh punya satu tagline yang betapa tenangnya menjadikan satu-satunya dan dijadikan satu-satunya. Oh, gitu. Gimana Itu sih. kalau diselingkuhin? Pernah Udah nggak utuh nggak hatinya? sempat utuh. Masih aja tetap kayak yang tapi kayak yang udah nggak bisa percayanya hilang. Berarti nggak utuh dong. Utuh perasaan. Yang saya tahu saya Iya. gini, kalau keutuhan itu kepercayaan. Oh, enggak juga sih. Iya. Iya ya. Kalau kamu nggak utuh ya nggak. Kalau kamu nggak percaya nggak utuh. Percaya Nggak bisa. masih gimana ya cara Tapi masih kan ngejelasinnya sampai ya? sekarang itu Enggak. utuh. Utuh. Udah selesai. Oh, berarti yang utuh ini sudah nggak ada. Ya udah nggak usah Iya, bahas Mas. yang nggak ada deh daripada ribet kita. Enggak, kalau misalnya jadi host sekarang kira-kira akan seperti apa sih Bang Rama? Kan tadi kayaknya pengen nih jadi host. Jadi host di sini. Mameru. Kayaknya agak keras juga ya saya jadi host. Jadi Why? host itu. Jadi pertanyaan saya itu pasti kayak itu, kayak siapa?
Siapa itu? Andino Mbak ya? Najwa. Najwa Shihab? Iya. Wow. Asli tuh. Hatinya udah kepotong nggak? Misalnya kan masih utuh nggak gitu. Utuhnya sama siapa gitu kan? Pertanyaannya Utuhnya makin sama dalam, yang makin di dalam atas. gitu sampai selesai. Aduh. No. Jangan deh. Merangkap banget ini tugas ini udah banyak banget ngurus anak, ngurus sekolah, terus ngurus kerja. Sekarang Jangan masih lagi. sekolah? Ngajar maksudnya, Bu. Oh, ngajar. Guru. Iya, lupa lagi, sampai lupa kalau beliau ini adalah guru sejarah. Sejarah bahasa Inggris. Sastra Inggris maksudnya, guys. Ya, begitu. Nggak usah kaget gitu dong. Kan kita biasa bercanda, Bang. Nggak apa-apa. Yang penting saya jangan dibilang guru kimia. Kenapa? Ya, karena memang masalah guru kimia ini bikin saya trauma. Kenapa gitu? Ya, tahulah kenapa begitu. Istilahnya pokoknya yang kalau saya ketemu wanita yang jurusan kimia itu trauma. Iya, jangankan pacaran lama-lama ya. Pokoknya kenal aja seminggu aja itu susah. Oke. Ya, traumanya Punya- balik lagi. Trauma yang kemarin nih. Enggak lah, itu udah lama, bukan yang itu. Bang, closing statement deh. Hah? Kalau ada yang ingin disampaikan untuk para orang-orang yang sangat tidak menyukaimu, apa sih yang ingin disampaikan? Ada dua. Jadi yang pertama itu buat teman-teman, mungkin kawan-kawan, abang-abang atau adik-adik yang mungkin sering didn't like me gitu kan, nggak suka Oke. sama saya ataupun benci sama saya. Mungkin sebaik-baiknya seorang pembenci itu agar tidak semakin membenci, mungkin cobalah kenal sama saya gitu. Ya, jalan sama saya gitu. Benar. Kenal kehidupan saya gitu. Ke rumah saya gitu. Tahu kehidupan saya di rumah seperti apa gitu. Ini buat yang teman-teman yang mungkin bisa dibilang bencinya ke wow banget. Padahal sebenarnya ya, kalau saya curhat ini masalah hati atau masalah kehidupan, mungkin teman-teman ini takut benci saya. Because I have a big suffering in my soul. Jadi ada sesuatu yang mungkin yang nggak bisa saya bagi ke orang. Gitu. Jadi sebenarnya kita nih kalau benci orang, mungkin kita hanya melihat dia action di karyanya. Iya, benar. Tanpa kita tahu nih sebab dari ini apa atau Coba. Misalnya apa yang udah pernah saya benci dijalanin. sama Mbak Widin misal. Yes. Benci banget gitu. Yes. Padahal Mbak Widin punya masalah hidup yang berat banget. Yes. Tapi di publik Mbak Widin tuh senyum-senyum ceria gitu, Yes. eksis di media sosial. Itu mungkin dari itu banyak yang benci. Padahal kalau mereka duduk curhat sama Mbak Widin sendiri, jangankan untuk benci, tahu nggak? Untuk natap mukanya saja kita enggak, kita takut. Kita merasa seperti manusia biasa gitu. Makanya saya bilang sama teman-teman, jangan melebihi sifat-sifat kemanusiaan yang sudah kelewatan gitu. Maksudnya kayak membenci orang gitu kan. Kita nggak tahu loh orang itu gimana hidupnya. Bayangin kita, misalnya, ada nggak orang benci pengemis? Jarang kan? Jarang. Jarang kan? Jarang. Kenapa pengemis itu jarang dibenci orang? Bahkan hampir mungkin nggak ada. Yes. Kenapa? Why? Ya karena pengemis itu nggak pernah tutupin kehidupannya. They are so their life of the world. Jadi mereka tunjukkan itu pada dunia. Beda sama kita, gitu. Jadi saya nggak menghina pengemis, enggak. Tapi bayangin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung seperti kita, yang tidak pernah sembunyikan kehidupan, udah buang rasa malu atau apa, mereka nggak dibenci kok. Tapi coba bayangin, kalau saya nih ya, atau Mbak Widi, saya yang jadi pengemis misalnya, apa iya teman-teman ini masih benci saya? Misalnya kan, nggak logis kan? Jadi itu artinya rasa benci itu nggak seharusnya dipelihara. Banyak hal yang mungkin kita bisa jadikan itu untuk saling mengasihi sebenarnya. Mungkin hal-hal kecil, walaupun hanya join kopi. Saya pernah membenci orang sekali dalam hidup. Benci sekali. Pokoknya kalau bahasa kasar pengen saya hancurin hidupnya. Benci banget gitu. Bukan cewek, cowok. Akhirnya, saat saya benar-benar sulit kehidupan sama anak saya, dia yang ada. Tahu nggak betapa rasa berdosanya saya itu? Saya benci orang itu karena hal sepele. Sepele banget. Tapi nggak usah saya show di sini ya. Yes. Sepele banget pokoknya, nggak ada kerugian moral juga sih di saya gitu. Nggak ada kerugian yang lain-lain.
Cuman kerugian saya secara mental aja saat itu gitu, karena saya dipojokin. Jadi bencinya luar biasa banget. Tapi ketika saya sudah benci bertahun-tahun, terus saya sulit dan saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, dia yang datang bantu. Dan itu bukan sedikit bantuannya. Itu bantuannya yang buat saya hidup. Jadi that's someone special for my life. Jadi contohnya begitu. Kadang kita mungkin bisa aja benci tuh. Bayangin aja kalau ada you macet motornya di jalan, dan jalan itu hanya dilewati sama orang yang itu. you benci, Yes. Betapa dan nggak lu enaknya masih kita ada ya. 10 kilometer Iya. harus lu tuju, Benar. dan dia tolong yang lu di saat nggak ada siapa-siapa. Yes. Lu bayangin nggak? Benar. Itu benar banget. Berani nggak? Nggak usah tanya, nggak usah tanya kepala kita. Iya. Tanyakan sama hati kita sendiri. Benar. Bukan masih bisa benci, tapi berani nggak hati itu membenci lagi orang? Oke, wow. Nggak bisa dong. Makanya saya bilang sama teman-teman, yang pertama, jangan pernah lebih dahulu membenci orang sebelum tahu hidupnya. Jadi nggak semua apa yang ada di publik ini itu rasa senang. Banyak kok. Ini saya pernah baca cerita. Orang habis show di sebuah stasiun TV, bahagia banget. Pulang dia bunuh diri. Wow. Ya, itu kalau nggak salah kejadian itu di Belanda. Kalau nggak salah. Kemarin saya nonton. Baru minggu yang kemarin. Itu artinya bahwa media sosial ini nggak selalu tentang bahagia. Mungkin itu cara seseorang untuk tetap bahagia. Bukan berarti dia bahagia. Itu untuk mempertahankan agar dia tidak terjerumus pada rasa-rasa sedihnya. Jadi nggak semua hal itu terbentuk karena bahagia, enggak sih. Yes. Oke. Terus yang kedua itu ada yang paling penting ini. Mungkin ini mengarah ke apa istilahnya? Hal-hal yang untuk membangun sebuah karir dalam hidup. Walaupun saya bukan orang sukses nih, Mas. Jangan pernah menggantungkan rasa benci di kepala. Sepintar-pintarnya orang kalau hidup sama amarah, jangan harap ada kecerdasan intelektual. Jangan pernah hatinya diberkahi. Enggak pernah. Karena saya sudah pernah ada di situ. Buta. Jadi kita hanya melihat itu, hanya itu aja. Rasa benci aja, nggak ada yang lain. Dan untuk yang teman-teman atau adik-adik yang masih pengen berkarir, jangan pernah nyerah dong. Jangan nyerah karena alat, keadaan gitu. Kalau dipukul keadaan bolehlah mundur dikit ya, mundur dikit. Tapi jangan mundurnya sampai ke kali dong, jangan. Nanti jatuh. Maksudnya mundur dikit, redam sedikit ambisinya. Satu lagi nih. Wah, Udah jadi 3 nih, udah jadi 4. Iya, jadi 3 nih. Kita boleh berambisi. Oke. Boleh berambisi dengan mimpi yang kita miliki, boleh. Itu halal-halal aja menurut saya. Tapi jangan pernah jadikan ambisi itu sebuah patokan bahwa kita akan sukses. Kita nggak akan pernah bisa sukses dengan sebuah ambisi. Orang sukses itu harus hidup yang tenang. Pikirannya tenang, hatinya tenang. Supaya bisa berpikir Iya. jernih. Jadi boleh berambisi, nggak apa-apa. Berambisi dengan mimpi yang kita punya. Saya harus besok jadi ini. Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan itu sebuah hal yang terus-menerus di kepala dan hati kita. Kita nggak akan pernah bisa sukses. Mau tahu contohnya siapa? Saya. Ya. Sejak sebelum tahun 2022 ini saya punya ambisi yang gila. Wow. Saya... Hah? Sekarang udah nggak lagi. Ya enggak lah. Kalau sekarang udah agak relax lah gitu. Jadi yang hal-hal yang kayak gitu tuh simpel sebenarnya. Jangan sampai karena dipukul oleh keadaan, terus mundur, terus nggak lagi punya mimpi, stres, sampai hilang masa depan gitu kan. Terutama satu lagi nih, biasanya kalau teman-teman ini stres karena karir, biasanya berhenti gitu kan. Yes. Berhentilah, udahlah, balik kanan lah. Dari jual martabak, misalnya nggak sukses jual martabak, jual lagi pisang goreng. Habis jual pisang goreng nih, Jismu nih, contohnya nih. Bercanda bro. Maksudnya, habis jual pisang goreng, gagal di pisang goreng, besoknya jual apa lagi? Boba. Gagal di boba lagi, mau jual apa lagi? Apa iya? Benar-benar. Mimpi-mimpi itu berpindah? Enggak. Kalau teman-teman adik-adik benar-benar mau punya mimpi dan sudah punya mimpi,
Jangan pernah dong pindah-pindah kayak kereta api kayak gitu. Fokus. Ya konsisten gitu. Keren. Mau segagal apapun jangan pernah berhenti gitu. Gagal Gagal, ya udah. pun jangan pernah Iya, berhenti. misalnya kalau jual pisang goreng hari ini nggak laku banget Mungkin gitu. besoknya bisa datang Mungkin besoknya bisa laku. segerombolan. Jangan berpikir atau apa. bahwa formula atau atau apa? Bukan formula apa? Apa ini? Komposisi sih. Komposisi apa ini? Kalau adonan itu apa? Bahan Bahan. makanan. Ya, karena adonan atau resepnya. Misalnya kalau pisang goreng mau ditambahin apa, jadi pisang keju atau pisang apa, jangan pernah berpikir untuk hal-hal seperti itu langsung bisa merubah urusan takdir. Nggak selalu. Mungkin dengan pisang goreng yang sama, besok rezekinya berbeda. Rezeki karena rezeki kita nggak tahu juga gitu. Iya, jangan pernah stop karena kita kurang rezeki. Jadi rezeki itu nggak datang langsung plak. Kayak kita bermimpi, besok ada uang 1 juta nih jual pisang goreng. Ya janganlah kayak gitu. Maksudnya ada tahapan-tahapannya lah. Kadang dikasih lebih, siapa tahu kan hari ini kurang. Benar. Besok tuh dikasih lebih. Jangan karena kurang seminggu, sepi seminggu, pindah lagi ke martabak. Martabaknya kurang juga seminggu rezekinya, pindah lagi. Kayak boba, iya kan? Oke. Jadi nggak konsisten. Nggak konsisten. Wow, luar biasa banget nih. Satu kata nih terakhir. Satu kata terakhir. Mimpi itu adalah konsistensi. Mimpi itu adalah konsistensi. Iya. Dan satu lagi sih Bang Rama, berarti tahan dulu bencinya, coba kenali lebih dalam dulu orangnya. Ya, please love me, bro. Please love him. And me. Ya ini masih belum ada yang punya. And me maybe. Oke, thank you Bang. Semoga Thank you. apa yang udah kita sampaikan itu bisa masuk Thank you. jadi pembelajaran juga ya buat teman-teman, Ya, apalagi amin. yang nggak Pembelajaran terlalu. juga buat saya sendiri. Yes, kita juga sih, kita semua di sini makasih banget sama Bang Rama udah. Gimana rasanya Mameru, Bang? Luar biasa banget. Saya udah sampai keringat begini. Gugup. Aduh, ini kita loh yang gugup sebenarnya. Enggak sih. Oke, thank you. Ayo, minum dulu Bang, supaya kita kembali murni. Thank you semua.